Bu. Ya. Dan narasumber di mana-mana juga. Saya harus ngomong ya, mantan rektor juga, mantan banyaklah pokoknya. Bu Nin, kalau perlu waktu untuk memperkenalkan diri, silahkan memperkenalkan diri supaya kita semua kenal. Dan yang jelas Bapak Ibu, kita akan melihat paparan Ibu Ayu Dwi Nindiawati dengan judul Mental Health and Consumers, ya kan? Kalau orang bukan PIO itu begini nih, Blibet. How consumerism effect of our well-being, nah, kan Blibet. Silakan Bu Nin, waktu punya Bu Nin. Baik, terima kasih Mbak Weni. Mohon izin saya akan share sebelum nanti saya akan menyampaikan. Saya lebih senang ini ke arah kita ngobrol ya, kita berbincang ya. Karena ini saya concern. Jadi ketika saya diminta untuk menjadi salah satu yang harus memaparkan, diminta untuk mengisi, saya terus terang. Tadi seperti yang saya sampaikan, saya ini orang PIO gitu ya, saya praktisi PIO gitu kan, terus saya harus ngomong soal mental health, terus apa gitu kan. Nah, kebetulan saya melihat kok, saya sempat ngobrol gitu ya sama teman-teman gitu, teman-teman mahasiswa, ujung-ujungnya sampai kepada belanja online, kemudian karena corona, semuanya serba rebahan, semuanya serba di genggaman, bahkan aplikasi online shop itu di handphonenya mungkin ada semua. Nah, sekarang coba teman-teman yang ada di sini coba dicek di HP-nya masing-masing. Ada berapa tuh online shop-nya yang ada di situ, aplikasi shopping mall-nya gitu ya. Nah, kemudian saya ngelihat bahwasanya ada satu perbincangan yang ini kalau diterusin bisa jadi kita benar-benar jadi terganggu beneran gitu ya. Karena kalau teman-teman juga pernah lihat tayangan Oprah Winfrey segala gitu, itu ada beberapa disorder yang memang relate kepada perilaku-perilaku kita yang seolah-olah sebetulnya itu nggak masalah. Tapi ternyata itu berujung kepada sesuatu hal yang harus dibantu oleh profesional dalam bidang psikologi. Oke, saya akan bicara terkait dengan consumerism dan mental health ya. Nanti saya lebih kepada memaparkan dan saya acknowledge dulu di depan bahwa ini saya mengambil dari berbagai hasil penelitian orang gitu ya, dari ada Trendman, ada Klofter juga, ada beberapa, kemudian ada dari juga perbincangan-perbincangan dengan beberapa teman yang selama ini di dalam PIO berbicara terkait dengan perilaku konsumen. Mungkin teman-teman, saya akan langsung memaparkan. Jadi kalau tadi saya diberi waktu Mbak Weni untuk memperkenalkan diri, ini singkatnya saya. Jadi saya selain seorang dosen, sekarang saya dosen dan peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kemudian saya juga konsultan, ada 2 biro yang sekarang sedang saya incas ada di sana. Yang satu sebagai partner, yang satu sebagai konsultan senior ada di situ, dan biasanya saya berbicara terkait dengan beberapa hal yang saya tuliskan di situ. Nah, itu rasa-rasanya kan sangat jauh ya dari kompetensi, rasa-rasanya sangat jauh dengan mental health. Jadi mohon izin saya tidak menggurui, saya tidak apa, saya hanya sekedar berbagi dari informasi yang saya miliki terkait dengan mental health. Oke. Tapi sebelumnya ini yang nanti kita akan diskusikan. Kalau saya ya ini tipikal akademisi ya. Mohon maaf, saya nggak terlalu bisa berpopuler ya. Jadi selalu mindset saya itu selalu diawali dengan persamaan persepsi, which is kita harus berbicara dari understanding. Setelah understanding dari segala sesuatunya, baru nanti kita akan bicara ke the next term-nya. Di sini saya akan bicara terkait kapan sih consumerism itu affecting well-being kita dan bagaimana kita harus overcome dari si consumerism ini sendiri, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, yuk kita main ini dulu sebentar. Saya kepingin tahu, di situ ada nomor 1 dan ada nomor 2, itu 2 link yang berbeda. Silahkan diklik nomor 1 di QR scan-nya, kalau bisa silahkan nanti akan langsung kehubung ke Mentimeter di sana. Silahkan ada pertanyaan yang bisa diisi dan nanti saya akan paparkan kira-kira hasilnya akan seperti apa. Dan yang kedua itu juga nanti supaya saya bisa ketahuan terlebih dahulu sebetulnya standingnya kita ada di mana nih, seperti ini. Oke.
Apakah sudah bisa? Oke, ya masuk beberapa. Terima kasih. Silakan yang belum. Oke. Ini pastinya sudah ini udah hari keberapa Mbak Weni? Hari ke-13 ya? Nah, pastinya sudah semakin ngelotok kan tentang bagaimana mengenali diri sehat kita. Nah, pasti sudah tahu nih, apa saja nih yang dimunculkan. Oke, sudah mungkin. Oke, beberapa saya sudah melihat juga yang di kedua, di pertama. Oke, kita tunggu barangkali 30 menit, 30 menit, habis deh, 30 detik, atau 1 menit paling tidak. Oke, sebentar. Baik, terima kasih teman-teman. Saya jadi tahu ini ya, kalau kita berbicara terkait dengan mental health itu sendiri, gitu ya, kita bisa melihat bahwa di sini ada berbagai pemahaman yang rasanya ini nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Oke, sebentar saya downloadkan dulu. Saya akan share terkait dengan jadi oke, apakah sudah terlihat? Nah, lebih yang Bapak dan Ibu sampaikan berbicara terkait dengan mental ya, bahwa kita bicara tentang ada sejahtera batin, ada bahagia, dan kata bahagia ternyata mendominasi. Ada penerimaan, ada kesejahteraan, bermakna, ya. Dan kemudian kalau kita ngelihat juga intinya kita relate kepada suatu situasi, suatu kondisi yang memang menunjukkan bagaimana kita memiliki sebuah perasaan yang positif gitu ya. Nah, itu terkait dengan jadi hasil teman dari ini. Nah, kemudian saya balik ke sini. Maaf, ini Mbak ini ada suara-suara dari Oke, ada banyak yang memang tidak di-mute. Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk di-mute. Oke, siap. Dah. Ini siapa yang pakai nama ME? Oke, baik. Terima kasih. Silakan, Bu Nin. Ya, terima kasih Mbak Weni. Nah, jadi teman-teman, tadi saya ngelihat bahwa kalau dari pemahaman dari setelah 13 hari, dari pemahaman yang ada selama ini gitu ya, terkait dengan mental health itu, memang kata kuncinya ada di well-being. Ya, kata kuncinya di situ adalah sebuah state yang well-being. Saya mengambil tidak dari mana-mana, saya mengambil definisi dari WHO. Sehingga nanti bisa dicek kembali apakah saya salah atau bagaimana. Tapi yang jelas kalau kita berbicara terkait dengan mental health, itu more than not a mental disorder ya. Jadi bukan hanya sekedar tidak mengalami mental disorder, bukan hanya itu, tetapi adalah sebuah state bahwa kita itu well-being, bahwa kita itu berada dalam situasi yang memang sejahtera dan kita itu melihat ya, karena kita dalam kondisi well-being maka kita bisa memiliki perspektif, bisa memiliki pandangan terhadap diri kita ini seperti apa. Saya tuh orangnya bagaimana, saya itu ability saya bagaimana, terus saya itu juga kekurangannya ada di mana, kelebihannya ada di mana, kemudian dia juga memiliki kapasitas untuk
handle the normal stress. Normal stress itu ya normal stress of life ya, artinya tekanan-tekanan kehidupan ini secara wajar gitu, dia bisa coping untuk itu. Dan yang nggak kalah penting, dia adalah produktif dan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Nah, tadi kebermaknaan itu juga menjelaskan bahwa bagaimana itu akan mengawali kita akan arah ke berkontribusi kepada masyarakat itu sendiri. Nah, dari yang kaitannya dengan konsumerisme tadi, kalau saya ngelihat ya dari apa yang dituliskan di teman-teman tadi, bahwasanya saya ngelihat bahwa itu ada urusannya dengan boros. Kemudian di situ juga dituliskan ada berkaitan dengan berkaitan dengan boros, berkaitan dengan belanja yang berlebihan, berkaitan dengan belanja online, belanja banyak, tapi intinya di sini bahwa kalau kita berbicara terkait dengan konsumerisme, memang ya kalau kita melihat dari konteksnya sendiri, dari definisinya sendiri, itu tidak terlepas dari apa yang tadi disebut di dalam Mentimeter yang sudah teman-teman pahami. Tapi apakah hanya sebatas belanja, apakah hanya sebatas boros, dan itu nanti kita akan gali lebih jauh lagi. Nah, balik lagi nanti dengan mental health ini, saya mendapatkan satu informasi ya, bahwasanya siapa sih yang rentan terhadap mental health. Kalau kita berangkat dari levelingnya usia, itu ini ya data yang saya peroleh dari tahun 2017. Prevalensi gangguan mental di Indonesia itu tidak hanya dialami oleh kelompok orang tertentu, tetapi memang pada tahun 2017 itu pada usia 10 sampai 14 tahun dan 15 sampai 19 tahun itu menunjukkan prevalensi yang cukup tinggi dibanding yang usia-usia yang lainnya. Bahkan di 1 sampai 4 tahun pun ada datanya. Walaupun mungkin ini nggak besar gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita semua yang ada di sini itu memiliki peluang untuk mengalami ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah berarti melihat kita potensinya dari sisi mana nih, ya. Kalau ada peluang dari sisi yang A, ya kita mencoba nanti akan mengcover dari sisi yang itu. Nah, termasuk ketika kita melihat bahwa dari perilaku kita ini ada peluang untuk memunculkan disorder ini, mental health, isu di mental health, ya kita harus bisa overcome terhadap apa yang kita lakukan supaya tidak semakin parah. Nah, ini definisi dari konsumerisme. Nih ya. Jadi ternyata kalau kita melihat kepada konsumerisme, bahwa ketika kita melihat itu dalam perilaku, dalam kalau bahasanya Mbak Weni nih, orang psikometrik itu adalah kepada indikator keberlakuannya, keperilakuannya, maka memang relate kepada bagaimana dia consume something. Nah, consume ini salah satu indikasinya adalah belanja. Nah, padahal kalau kita berbicara terkait dengan konsumerisme ini, bicara terkait dengan belief ya, keyakinan seseorang bahwa personal well-being-nya dia, kebahagiaannya dia, statusnya dia, ya, itu depend on seberapa besar level konsumsi personalnya dia. Ya, terutama barang-barang yang bagus. Sehingga mereka itu memiliki sebuah pemahaman, semakin banyak money yang aku keluarkan, semakin banyak barang-barang bagus yang aku beli, maka ya, personal well-being saya, status saya, kebahagiaan saya itu akan meningkat. Nah, ini form dari konsumerisme gitu. Nah, pemahamannya ke arah sana. Nah, ini kan menjadi hal yang kalau ini dijaga terus-terusan dan tidak difahami, tidak didudukan kepada tempat yang tepat, ya nanti ini akan membawa ke efek yang lainnya gitu ya. Nanti di mana itu gurita berjalannya seperti apa kita akan melihat. Nah, ini sinyalnya ya. Jadi tadi belief, keyakinan kita bahwa our well-being, our happiness dan our status is come up from seberapa besar kita belanja terhadap barang-barang bagus. Nah, itu teridentifikasi dari beberapa signals ini gitu ya.
Coba siapa yang selama ini ketika belanja, ya kita membeli, sudah direncanakan tapi ternyata ya tidak sesuai atau bahkan melebihi dari yang kita rencanakan. Nih, ini banyak banget nih. Tadinya ke mall tujuannya untuk beli A, B, dah. Ternyata biasa di sana ada 4 huruf penggoda iman. Sale, 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 misalkan seperti itu. Ya kan? Terus kemudian ada lagi juga, coba cek. Bapak dan Ibu, kalau lemarinya sudah penuh, jangan nambah lemari. Ya, kalau lemarinya sudah penuh, dicek. Ada berapa banyak barang-barang yang kembar yang dipakainya sebulan sekali juga enggak. Nah, ini tanda soalnya ketika Bapak-Bapak dan Ibu sudah, atau teman-teman sudah merasa bahwa run of the storage space untuk barang-barang Bapak dan Ibu, apapun itu, gitu ya. Nah, ini harus segera dicek nih, hati-hati nih. Jangan diterusin. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu bergantung kepada kebijakan ini berapa lama ya barang ini kalau nggak cocok dikembalikan. Dibawa aja Bu, nanti tuh kalau nggak pas bisa dikembaliin kok, bisa dituker kok. Nah, ini jebakan-jebakan Batman ini gitu kan. Ya. Terus kemudian setiap kali hendak membeli, selalu meminta approval, selalu minta pertimbangan. Ini oke nggak sih kalau gue beli? Ini oke nggak sih? Seolah-olah nih ya. Nanti ketika dia beli, itu ada pembenaran gitu loh. Ketika beli sesuatu tadi. Nah, sinyal yang kelima adalah ini semoga nggak kejadian juga ya. Seringkali kita membeli ternyata barang di rumah itu sudah ada. Sama persis bahkan belum dibuka plastiknya. Ayo, yang kejadian siapa? Yang senyum-senyum nih kayaknya nih. Terus kemudian kita belanja sesuatu hampir hal yang kita perlukan ataupun yang kita selalu kita belanjakan itu rely on credit. Nah, ini juga sudah menjadi salah satu sinyal gitu ya. Terus constantly setiap kali melakukan proses pembelanjaan selalu over budget. Jadi selalu lebih besar daripada apa yang dibudgetkan. Nah, beli sesuatu kalau kemudian dia menyesal telah membeli, itu salah satu ciri juga. Ya, aduh ini kok beli sih padahal lagu ini. Nah, itu artinya apa? Ketika membeli, kita hanya terdesak oleh dorongan impulsif. Dorongan yang sifatnya belum terencana sampai luar biasa, matang gitu ya. Dan yang terakhir adalah hiding purchases. Ini kejadian nih teman-teman saya yang suka cerita gitu ya. Saya sih senang-senang aja. Lagi demam-demamnya bunga, dia sudah dilarang mati-matian sama suaminya untuk beli bunga-bungaan itu. Dia beli, dititipkan di tempat saya. Ya senang-senang aja nampung barang titipan. Tapi itu sudah nggak benar. Yang seperti ini. Nah, sinyal-sinyal inilah yang membuat kita harus aware gitu ya. Kita harus apa namanya menyadarin gitu. Dan amazingly ya, nanti ke belakang-belakangnya ketika teman-teman melihat beberapa gambar-gambar, ketika saya search, baik saya menggunakan Chrome, Google Chrome, maupun saya menggunakan Bing, saya menggunakan Yahoo, search engine, itu ketika saya ketik consumerism, yang muncul selalu kebanyakan wanita nenteng tas belanjaan. Kemudian muncul satu pertanyaan di saya, mari nanti kita diskusikan bersama. Apakah benar ya konsumerisme ini kebanyakan pada wanita? Apa jangan-jangan ini ya yang mendukung data dari WHO bahwa sebagian besar yang mengalami mental health itu adalah wanita? Mungkin ini salah satunya yang menyumbang. Question mark, nanti kita akan coba diskusi bersama ya ibu-ibu ya, Bapak. Nah, tetapi sebetulnya konsumerisme itu ada benefitnya. Economic growth jelas. Ingat nggak? Ketika di awal-awal di kuarter tahun 2000 di kuarter ketiga itu pemerintah galau, keluh kesah, resah dengan corona sehingga harus segera buka PPKM-nya lah, buka PSBB-nya lah sehingga muncullah gelombang kedua kemarin itu ya. Karena apa? Karena daya beli masyarakat turun.
kemampuan membelinya turun, kemauan membelinya juga nggak ada karena ya nggak keluar, walaupun ada online, tapi tetap turun. Nah, sehingga sebetulnya satu sisi ya pemerintah harusnya wise, harus bijak gitu loh, membuat sebuah policy-nya itu, membuat rule-nya itu, termasuk ketika apa namanya iklan dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang ini kan kalau rasanya hanya WhatsApp aja deh yang belum kemunculan iklan ya. Mostly hampir semua sosmed sekarang sudah tiba-tiba pop-up iklan jualan. Jadi ketika ibu nggak sengaja searching apa gitu di dalam satu search engine, nanti ketika di sosmed ibu pasti akan muncul dengan yang terakhir ibu searching. Nah, ini juga akan meningkatkan kita, kan ada informasi, kita jadi menjadi lebih aware gitu kan ya. Nah, dari mana kok bisa itu masuk kepada benefit kepada economic growth? Jelas, karena akhirnya ada perputaran uang di situ. Kemudian boosting the innovation and creativity, yes, ya. Ini jelas banget gitu loh. Itu makanya terutama nih kalau produk-produk yang paling sering ya relate dengan innovation and creativity dan consumerism itu biasanya adalah barang-barang yang relate dengan balik lagi perempuan, tas, baju, ya di branded tertentu, di merek-merek tertentu itu seasonal. Jadi ketika seasonnya sudah habis, maka oh ini ternyata digemarin banget nih. Oke, berarti season selanjutnya dia pasti membutuhkan yang temanya masih ini, tapi dengan gaya yang bagaimana. Dibalik lagi, dikeluarkan lagi. Nah ini isu apa ide-ide kreativitas ini jadi semakin muncul dengan adanya respon di sisi mana sih mereka atau konsumen kita itu membutuhkannya, sehingga produktivitas juga akan semakin terus meningkat. Ya, tapi seperti halnya fenomena yang lainnya, selalu akan dua mata uang, ada dua sisi mata uang pasti. Kalau kita bicara benefit, pasti juga ada sesuatu yang harus diwaspadai. Nah, relate dengan consumerism ini, saya mendapatkan beberapa informasi gitu ya. Saya mendapatkan dari riset-riset yang ada, itu ada yang menuliskan apa sih sebetulnya yang salah dengan consumerism ini gitu loh. Ya, balik lagi, segala sesuatu itu selama dia masih on track, rasanya dia akan memberikan manfaat yang banyak gitu loh. Nah, namun ketika itu sudah menjadi over, dan over ini larinya adalah kemana? Ke diri kita yang membuat supaya jangan over. Nah, itu yang membuat akhirnya menjadi consumerism ini menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan gitu ya. Ini. Yang pertama, what's wrong dengan consumerism? Yang pasti mereka dari para aktivis lingkungan melihat consumerism ini sangat membahayakan untuk environment. Kok bisa? Nih, ya. Jadi mereka berpikir bahwa consumerism ini akan berdampak sangat gak bagus untuk ke depan, terutama untuk anak-anak generasi kita, anak-anak generasi penerus kita. Karena apa? Karena sudah kehabisan bahan-bahan yang diperlukan untuk mereka bisa hidup bahagia. Mereka untuk bisa hidup enak itu ya. Atau contoh gampangnya adalah semakin banyaknya diciptakan kendaraan-kendaraan yang tinggi, kendaraan-kendaraan yang besar, ya, maka itu akan memerlukan konsumsi bahan bakar yang juga besar. Sehingga kalau bahan bakarnya tidak diperhatikan dengan bagus, emulsi itu juga akan tinggi, mengganggu udara juga akan tinggi kebersihan. Nah ini kedepannya kalau ini nggak diperhatiin itu nggak selesai, gitu. Sehingga kita harus berhati-hati terkait dengan consumerism yang relate dengan konteks ini. Terus kemudian ini satu contoh lagi juga, di Jakarta tuh cari sawah udah susah, karena hampir land-nya itu sudah dikonsumsinya bukan lagi untuk sawah, bukan lagi untuk daerah hijau, tapi semuanya untuk bangunan. Nah, ini juga, ini berangkat dari mana? Dari consumerism. Teman-teman ingat itu waktu itu saya boleh sebut merek nggak ya? Kalau bicara consumerism tanpa menyebut merek agak susah ya rasanya. Yang penting nanti duit sponsornya masuk ya Bu ke HIMSI. Masalahnya ini something ya. Teman-teman beberapa waktu yang lalu itu sempat ada iklan untuk pembuatan satu blok apartemen di Jakarta bagian mana gitu, atau malah Jakarta Coret lah kayaknya. Tetapi ini bloknya gede banget.
Dan ketika itu di launching, Bu beli apartemen, Pak, Bu beli apartemen udah kayak beli kacang goreng. Ini saya lihat sendiri karena saya berada di situ. Saya kepingin banget lihat sebetulnya fenomenanya kayak apa gitu kan ya. Jadi ketika saya salesnya ini, gila Bu, masa sih Mbak? Banyak Mbak yang beli Mbak? Bukan banyak Bu, itu tadi ini si A baru ambil 20 unit, ini si B ambil 30 unit. Hah? Saya bilang, that's apartemen loh. Yang ya pasti ya luar biasa gitu loh. Tapi kemudian mereka buat apa ya? Kita mikirnya gitu. Tapi ya they have the money gitu kan, mereka punya uangnya ya wes gitu toh. Nah, tapi ya harus difikirkan para pengembang-pengembangnya ini juga jangan hanya produsen-produsennya ini jangan hanya mengikuti kebutuhannya dia untuk supaya laku dan lain sebagainya tanpa berpikir keterbatasan land-nya sendiri nanti akan bagaimana gitu. Kemudian bahwa konsumerisme ini in fact ya faktanya kalau tadi didefinisikan sebuah keyakinan yang membuat yang dimiliki oleh seseorang bahwa kebahagiaannya dia itu depends on seberapa besar dia konsumsikan, seberapa besar duitnya dia belanjakan terutama ke barang-barang mewah. Nah, ternyata dari penelitian itu menunjukkan bahwa tidak membuat semua orang bahagia perilaku itu. Nah, ada beberapa hal nanti kalau kita lihat, tidak bahagia ini ujungnya akan kemana gitu. Dari satu penelitian yang saya baca, konsumerisme ini sangat dekat dengan fenomena materialisme. Sehingga orang itu akan terburu akan menjadi benar-benar kayak sangat mendewakan kebutuhan-kebutuhan material, kebutuhan-kebutuhan fisiknya dia itu sampai mengorbankan berbagai hal hanya untuk memburu itu gitu loh. Sehingga yang ada dia menjadi nggak bahagia karena ketika dia beli mungkin bahagia sesaat gitu ya, tapi karena yang dia pakai adalah mungkin bukan pakai kartu kreditnya kah atau apakah sehingga banyak sekali menimbun debt, menimbun utang. Nah ini gurita menjalarnya yang tadi saya bilang tentakel-tentakelnya itu ya dari sini nih. Jadi bukan di belanjanya otomatis buat dia stres, enggak. Kami tuh kalau APIO ya teman-teman di Asosiasi Psikologi Industri Organisasi, kalau pas masih bisa offline gitu, kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan, itu hari pertama doang seriusnya. Padahal kegiatannya 4 hari, 5 hari. Setelahnya apa? Macam-macam. Praktek peninjauan perilaku konsumen, padahal belanja. Kemudian praktek untuk melihat bagaimana sih UMKM, padahal kita lagi lihat-lihat ke pengusaha-pengusaha, pengrajin-pengrajin. Ya gitu. Artinya banyak hal yang kita ngelihat bukan hanya perilaku membelinya yang kemudian membuat kita nggak bahagia, tapi after itunya gitu, after kita melakukan proses pembelian atau proses konsumtifnya itu tadi. Terus kemudian juga ada systematic biases, ini artinya bahwa ketika kita ngelihat bagaimana sih di struktur komunitas kita, di struktur masyarakat kita, bias-biasnya terkait dengan masalah konsumer ini gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan bahwa seperti tadi misalkan pemahaman bahwa kalau kita beli barang yang mahal-mahal maka kita akan bahagia. Terus orang itu melihat terhadap identitas kita, jangan sampai identitas kita itu ditentukan oleh apa yang kita gunakan. Jangan sampai identitas kita itu ditentukan oleh apa yang kita beli. Nah, ini kan juga bias-bias dari masyarakat ini yang ada, bias-bias dari sistem nih. Ini kalau misalkan yang seperti ini nggak ada, maka gaya hidup konsumeris tuh mungkin nggak akan muncul gitu. Ya tetap akan belanja, keperluannya ya tetap akan dibelanjakan, tetapi akhirnya tidak menjadi sesuatu yang over gitu ya. Nah, masih bicara terkait dengan dari sisi anothers-nya, jadi kontranya dari konsumerisme itu adalah yang ini saya temukan dari peneliti yang lain gitu ya, bahwa dia menyebutkan ada 3 hal. Yang pertama bicara terkait dengan moral degradation. Ya, dengan adanya konsumerisme ini dikhawatirkan value yang sangat penting seperti integritas itu akan luntur. Kenapa? Karena fokusnya lebih kepada materialisme dan kompetisi fokusnya. Meanwhile, ya, ketika kita berbicara tentang kompetisi
kompetisi itu kan pasti ujung-ujungnya menang kalah. Pasti ujung-ujungnya kalau yang menang seneng, yang kalah nggak seneng. Pasti ada perasaan yang nggak menyenangkan gitu. Nah, konteksnya akhirnya apa yang terjadi ketika kita bicara terkait dengan moral degradation ini, mereka akan ada kecenderungan ya dia beli walaupun dia nggak perlu. Dengan tujuan apa? Bahwa dia dipandang memiliki level yang tinggi oleh orang lain. Dia berada di dalam positioningnya dia tuh di komunitasnya, di masyarakatnya dianggap sebagai yang wow gitu. Nah, ini yang pertama gitu ya, cons-nya. Kemudian yang berikutnya adalah memungkinkan higher debt level, memungkinkan utang yang lebih tinggi ketika kita konsumtif gitu ya. Kita mengembangkan konsumerisme, yang terjadi adalah peluang atau potensi untuk kita menumpuk utang itu menjadi besar. Nah, ini juga kontra dengan benefit yang pertama untuk economic growth tadi. Kalau sebuah masyarakat itu hutangnya lebih banyak, maka akan terjadi kredit macet di mana-mana, maka ya yang terjadi tidak tumbuh. Nah, ini juga sebetulnya secara ekonomi pun konsumerisme ini juga memiliki sinyal yang harus dikontrol gitu, yang harus dikendalikan gitu secara ekonomi. Nah, ini yang dengan mental health problem gitu. Jelas ya. Ini relate-nya dari yang poin kedua. Ketika kita hutangnya meningkat, maka another problem yang muncul adalah stres, depression, dan mungkin menjadi salah satu yang tadi saya sebutkan adalah hoarding disorder. Ini yang hoarding itu sebetulnya lebih kepada menumpuk sampah gitu ya. Tapi dikategorikan juga kepada hoarding disorder ini ketika kita sudah hidup, barang-barang kita tuh banyak banget, bahkan udah nggak pernah kita pakai, bahkan barang yang sudah kita miliki dari 5 atau 6 tahun yang lalu gitu ya, atau bahkan ada salah satu, mungkin teman-teman kalau sempat coba cek saya lupa hari apa gitu ya, kalau yang ada berlangganan TV itu di TV Waku-Waku itu salah satu Jepang, production Jepang itu ada variety show itu yang seperti ini mensiarkan tentang hoarding ini, tentang hoarding disorder. Jadi ada orang yang flatnya itu studio gitu, dia tidur itu benar-benar menempati tempat yang sangat kecil, yang sangat pas dengan tubuhnya karena dia terlalu banyak barang. Dan kemudian ada yang pernah dia ditanya, ini barang terakhir kamu pakai kapan? Dia jawab, saya nggak pernah pakai barang itu, karena barang itu adalah barang kenang-kenangan. Karena barang itu saya peroleh ketika saya mengikuti olimpiade apa gitu, olahraga event apa gitu. Jadi dia nggak pernah pakai, tapi dia simpen. Ya nggak ada yang salah dengan menyimpan kenangan. Tapi kalau kemudian banyak banget barang-barang yang seperti itu, akhirnya untuk mengeluarkannya pun membutuhkan bantuan orang gitu. Bantuan terapis juga untuk melihat bahasanya ini mana sih, harus bisa melepaskan barangnya itu sesuatu yang perlu bantuan gitu loh, nggak bisa karena sudah saking terlalu kelamaan dia melakukan hal itu. Nah ini hoarding, ini polanya dari mana ya munculnya dari mana ya, munculnya dari semakin banyak dia menimbun barang gitu loh, banyak banget apa yang dia beli sebetulnya dia sudah punya, ternyata masih ada lagi dan lain sebagainya. Nah terus kemudian consumerism ini juga kecenderungannya adalah mendorong orang untuk bekerja keras, tapi bukan untuk kebahagiaan dalam bagaimana berinteraksi dengan keluarganya, tapi untuk bayar utang. Ini, jadi dia bekerja keras mungkin sampai exhausted, sampai mungkin dia burn out dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya itu yang dia peroleh kayaknya menguap gitu aja juga. Nah ini yang memang harus diwaspadai gitu. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan konsumerisme ini yang harus kita jaga dalam jangka waktu yang panjang, jangan sampai kemudian akan membawa kita ke arah pemahaman atau bagaimana kita memiliki value materialism itu sendiri. Nah nanti ini akan menjadi second harmful lagi gitu loh, second hazard lagi gitu yang harus kita pikirkan gitu ya.
Nah, terus kemudian gimana untuk overcome-nya itu seperti apa gitu ya. Saya menemukan ini, saya ambil dari berbagai pendapat dan dari berbagai sumber, bahwa kalau kita mau overcome dari consumerism yang mungkin menjerat kita gitu ya, yang pertama dilakukan adalah kita harus mengganti fast purchase dengan slow purchase. Apa sih yang disebut fast purchase? Teman-teman pernah nggak jalan ke mall tanpa ada perencanaan mau beli apapun, tapi saya tahu saya sedang nyari sesuatu tapi belum pasti apa yang saya cari gitu kan. Terus nanti ketika di sana tanpa pikir panjang-panjang lagi langsung ngeliat yang oh ya ini aku baru, oh ya ini aku. Jadi impulsif. Fast purchase itu adalah beli yang tanpa pertimbangan. Jadi dia kayak semacam uh, begitu senang dia langsung beli gitu. Dia tidak ngeliat dia butuh atau enggak. Ya, dia lebih kepada oh ini kayaknya aku oke nih, kayaknya iya nih, oh iya ini bagus nih, oh iya aku suka. Nah itu adalah yang kebiasaan yang harus kita bisa kontrol, yang harus kita bisa kendalikan supaya kita tidak selalu berada dalam situasi yang fast purchase ini gitu. Nah terus kemudian apalagi nih sekarang ya, kita kan habis PPKM berapa lama itu kita diperem di rumah tuh, hampir sebulanan ya, 1 bulan 2 bulan kan. Begitu PPKM-nya longgar, ke mall rasanya kayak, bisa ke mall lagi, udah seneng, oh bisa beli ini, bisa beli itu, dan sebagainya. Dan akhirnya ketagihan lagi. Nah ini yang harus dihati-hatiin. Ya, karena ya kemarin Bu stay di rumah juga bukan berarti nggak belanja, emang. Ya, ini ya, mahasiswa saya itu ada yang bilang, Bu, demi free ongkir aja nih, bela-belain loh Bu, saya belanja hanya karena free ongkir. Free ongkirnya berapa? 5.000 Bu. Terus belanja yang dibeli sekian. Tapi tetap dia beli karena ada free. Nah itu ya, dorongan kata free ini jebakan banget juga nih. Karena ini yang akan memicu kita untuk tetap berada dalam state fast purchase ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara tentang compare down. Ya kalau kita mau melihat, kalau kita ngelihatnya ke atas terus, pastilah yang ke atas itu pasti punya sesuatu yang memang lebih bagus-bagus ya, karena mungkin yang barang yang dia beli mahal-mahal. Kalau kita compare-nya ke atas terus, ya mungkin kita akan merasa kok nggak bisa seperti ini, nggak bisa seperti itu gitu. Tapi coba sekali kita ngeliat compare down gitu, kita sekali ngeliat ke bawah gitu. Oh teman-teman itu juga nggak apa-apa kok pakai bajunya yang begini-begini. Oh teman ini juga nggak masalah kok belinya nggak harus di mall misalkan gitu. Atau belinya juga nggak harus di yang branded misalkan seperti itu. Jadi ketika kita compare, kita harus membawa akal kita juga gitu untuk selalu ngelihat jangan sampai in the name of itu bagus, kemudian dia makainya bagus, kita juga harus melakukan hal yang sama. Nah, kemudian treat your thing like inventory. Ya. Nah, artinya apa? Jadi ketika teman-teman itu ngelihat apa yang sudah dibeli, ya, itu seperti apa, ya itu harus dijaga sedemikian rupa, kalau bisa ya sampai masa lakunya tuh selesai gitu loh. Jadi jangan belum belum nggak harus ganti harus sudah beli lagi seperti itu. Jadi harus dijaga bahwasanya memang ini sesuatu yang harus aku selesaikan, harus aku gunakan sampai memang mungkin secara fungsional dia tidak lagi bisa digunakan, misalkan seperti itu. Ini harus mau nggak mau ya kita harus mulai menanamkan juga hal seperti ini. Kemudian mulai mempraktekkan generosity. Generosity itu bagaimana sih kita memberi amal gitu ya, beramal atau memberikan sesuatu yang kita miliki gitu ya. Bapak dan Ibu, teman-teman di sini ada nggak yang mempraktekkan kalau beli baju satu, maka baju yang lama harus keluar satu juga, sehingga lemarinya nggak penuh. Kalau ada yang mempraktekkan itu sudah menjadi sebuah pola untuk mengurangi adanya consumerism. Dan yang pasti saya belajar banyak ini dari teman saya. Teman saya itu ya memang dia agak unik gitu, tapi baik si anaknya. Dia pernah hidup di halo. Iya. Oke. Oke. Saya lanjutkan ya. Baik.
Oke, saya lanjut. Perhatian, bisa di mute Bapak. Saya sudah nyoba mute Ibu Dwi Rahayu. Ibu Dwi Rahayu, ini tidak bisa di mute Bu Nin, mohon maaf dari. Saya takut kalau suara saya terputus-putus. Rasanya tidak ya. Mungkin dari host bisa membantu untuk mute. Oke. Nah, oke, saya akan cerita sedikit tentang pengalaman teman saya. Dia sudah lama tinggal di Australia. Dan di Australia itu seperti halnya di negara-negara maju ya, mereka itu dalam pengelolaan garbage-nya, pengelolaan sampahnya itu pasti sudah terpilah-pilah dan ada satu box kayak dulu mailbox gitu ya. Itu adalah untuk menyimpan barang-barang yang masih bisa dipakai. Dan di situ ada pakaian dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman saya ini jarang banget beli baju. Kenapa? Karena dia ngambil dari situ. Kemudian dia cuci dengan bersih, dia yakinkan dengan sudah higienis, dia akan pakai. Nah, sekarang di sini dia mencoba mempraktekkan itu tidak ketemu gitu loh, tidak ada. Ya, kamu caranya nggak gitu, saya bilang. Ya, yang ada ya memang harus dikumpulkan kemudian dibawa kepada tempat yang akan biasanya suka ada yang membutuhkan baju layak pakai, saya bilang begitu. Kalau di sini ya memang belum bisa seperti itu. Nah, anehnya teman saya ini kemudian kesininya dia juga masih mengatakan bahwa di Indonesia aku mencoba untuk jarang untuk beli baju. Dan dia nggak malu, misalkan ke saya gitu, Nin, ada nggak bajumu yang kamu sudah nggak pakai? Kalau aku masuk, kalau aku cukup mau dong, dia bilang begitu. Ya udah yuk main ke rumah gitu. Nah ini satu hal itu ya. Jadi generosity itu bagaimana kita bisa mempraktekkan untuk beramal dan sebagainya. Tentu beramal pasti harus yang baik gitu ya, yang terbaik yang bisa kita berikan gitu kan. Namun kadang kan ada sesuatu juga yang barang yang kita miliki itu ternyata oleh orang lain masih bisa dipakai. Kenapa enggak? Ini kita tanyakan gitu. Kalau memang mereka mau, kita bisa memberikan. Kemudian, nah ini yang agak sulit. Bagaimana sih membuat yang selanjutnya adalah making buying is inconvenient. Gimana caranya ya membuat belanja itu yang tidak menyenangkan? Rasanya belanja itu menyenangkan terus gitu rasanya. Gimana caranya gitu? Ilustrasinya tuh aneh-aneh, lucu-lucu ilustrasinya kalau menurut saya ketika ada yang menawarkan ini gitu ya, menawarkan isu ini. Ya, coba aja kalau kamu belanjanya ke tempat yang nggak sejuk, pasti kamu akan bikin nggak betah belanja, sehingga belanja akan sesuai kebutuhan kemudian pulang dan kamu nggak akan ingin memulai lagi ke sana gitu. Bunin, saya harus mengingatkan 10 menit lagi ya. Sebenarnya sudah habis, tapi mungkin masih pengen lanjut, silakan. Semoga ini nggak akan lama lagi Mbak Wen. Jadi terima kasih Mbak Weni atas kelonggaran waktunya. Jadi ini yang harus kita buat, ya kita sendiri yang harus membuatnya gitu ya. Kalau kita bicara terkait bagaimana membuat suasana belanja itu yang inconvenience gitu, sehingga kita akan terdorong untuk hanya membeli sesuatu yang kita perlukan. Nah, ini tadi sudah saya singgung ketika kita bicara replace fast purchase, yaitu kita avoid the trap of free. Hindari jebakan kata-kata free. Ini gratis kok. Ibu hanya berlangganan ini aja, tapi yang ininya nanti gratis. Nah, yang digratis ini tuh barang yang kita nggak butuh. Terus apa iya harus dibela-belain gitu. Nah, ini yang harus kita kelola juga. Tapi kemudian gratis loh, siapa sih yang nggak mau kan gitu biasanya. Tapi hati-hati tetap. Dan kemudian siapa yang berani men-challenge dirinya? Saya pun belum tentu berani men-challenge diri saya. Ya, kecuali kemarin pas PPKM tuh saya sukses. Sebulan 2 bulan saya nggak ke mall, mallnya tutup semua, ya kan. Tapi begitu PPKM ini sudah nggak bisa juga. Paling banter 2 minggu nggak ke mall. Tapi setelah itu pasti ke mall, entah untuk beli. Gatal ya, Bunin, gatal. Bener gatal gitu. Tapi berusahalah untuk tidak mengarah beli sesuatu yang kita nggak perlu gitu. Saya ingat ya teman-teman mungkin ada yang suka nonton drama Amerika Sex and the City yang tokohnya Carrie itu bahwa dia nyadar di usia ke 40 something 45 46 dia baru nyadar kalau dia tuh nggak punya deposito, dia nggak punya tabungan, dia nggak punya rumah dan dia harus pindah rumah. Yang dia punya apa?
1 lemari sepatu, 2 lemari, 2 kloset berjalan itu baju-baju yang itu pun gantungannya sudah berdesak-desakan. That's kind of hoarding. Coba tuh bayangin, kita nggak mau kan seperti itu. Itu salah satu itu yang menampol saya juga gitu loh. Waktu itu ya kita pernah, semuanya pasti pernah mengalami lah sesuatu yang kayaknya slip gitu ya, terus kemudian kita mencoba kembali balik lagi kepada satu hal yang benar. Dan yang terakhir adalah renew your commitment daily. Ya, bukan harus selalu kita setiap hari melakukan renewal kembali komitmen kita terhadap apa yang sudah kita sampaikan. That's all for today. Thank you ya teman-teman sudah mendengarkan, dan saya rasa ini bisa kita lanjutkan dengan kita ngobrol yang lebih santai, dan semoga ya ada yang lagi menunggu online-nya kedateng kah? Barusan kita cerita ternyata nggak salah ya, kita masih menunggu ada online turun. Terima kasih Mbak Weni. Oke, baik. Terima kasih Bu Nindyati, Bu Ninin, Bu Nindyati, Bu Ayu, Bu. Jadi kita panggil seingatnya kita saja ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, sudah ada beberapa pertanyaan ya, dan juga terima kasih yang sudah memberikan masukan kepada panitia. Ibu Tri Hidayanti, sebentar ya Bu Nin, sebelum ke pertanyaan. Boleh. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan seputar panitia akan saya jawab setelah sesi tanya jawab dengan Bu Nin ya, supaya waktunya efisien. Baik. Ada pertanyaan juga gitu ya, mungkin dari saya dulu, moderator bebas boleh nanya dulu ya. Karena sudah tahu materinya, sudah nyatet juga. Sebenarnya Bu Nin, kalau memang tadi ya sudah punya, itu soalnya saya banget ya, sudah punya, sudah beli, ternyata beli barang yang sama, bahkan tahu di rumah masih diplastikin gitu ya. Karena kita orang psikologi selalu nanya nih, itu gangguan bukan ya? Karena kalau menyimpan barang bekas kan ada ya Bu Nin, saya ingat namanya apa ya? Nah, ya menyimpan barang bekas terlalu lama itu juga ada namanya tuh. Saya lupa waktu itu Bu Josephine yang sempat. Silakan Bu Nin. Ini buat kita semua. Aduh, bagaimana kita bisa mengontrol lah ya keinginan kita untuk beli pada barang yang sudah dipunya. Silakan Bu Nin. Iya benar Mbak Weni. Rasanya sih bukan Mbak Weni aja yang mengalami itu. Mbak Wen, salah satu hal yang tadi saya belum cerita adalah mengapa saya juga tertarik untuk untuk sharing ini ya. Saya kepingin juga mendapatkan tanggapan juga dari teman-teman. Siapa tahu teman-teman punya tips yang juga jitu gitu ya. Ini juga karena pengalaman pribadi juga gitu loh. Walaupun saya belum overcome dari consumerism, tapi saya merasa I'm right now much better than me for 5 until 10 years ago. Wow. Yes. Aku merasa sangat sekarang saya sudah sangat nggak konsumtif. Saya sangat merasa sudah membeli sesuatu yang memang aku perlu, dan aku bisa ngelihat itu, aku bisa kontrol itu, karena sekarang aku tahu banget mana barang-barangku. Dulu saya nggak tahu, sehingga saya bisa saya beli itu 2 atau 3 barang yang sama, walaupun akhirnya kemudian memang saya kasihkan, karena ngapain, aku nggak perlu kok, saya bilang gitu. Hobi beli jam ya Bu. Yes. Ibu hobi beli jam. Hobi beli jam. Mohon jangan dibongkar ya, jangan dibongkar di forum ya, nanti ada. Itu salah satu hal, itu sampai Mbak Wen, ada teman saya, Nin itu bisa loh di istilahnya garage sale gitu kan. Apaan sih itu? Udahlah, akhirnya saya ada alumni saya, adek namanya Afi lah. Vi, kamu ke rumah ibu, kamu lihat tuh barang-barangku, ya garage sale. Tapi ini for Bu, for charity. Iyalah, emang apa kalau nggak charity, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya saya kita ini sinyal ini hanya sedikit yang saya bisa temukan ya Mbak Weni ya. Jadi bahwa ketika kita membeli sesuatu yang sudah pernah ada, ya ini sudah menjadi satu indikasi adalah konsumerisme itu. Takutnya kalau ini terus-terusan nanti bisa menjadi disorder ketika apa yang pernah disebut sebagai impulsive buying, consumptive behavior,
compulsive buying itu larinya ke sana. Makanya saya kemarin itu mikir gitu ya, saya nggak mau bicara yang saya sendiri nggak tahu gitu loh. Ya, mental health beyond lah. Aku kalau Mbak Weni mungkin malah lebih jago lah mental health dan lain sebagainya. Tapi I have something yang mungkin secara experiences, secara bacaan, secara discussing, secara kita sering diskusi dengan teman-teman, itu aspek ini yang menurut saya kayaknya insya Allah bermanfaat juga nih aku sharing relate dengan consumerism ini gitu loh. Saya sih berpikirnya begitu sih Mbak Wen. Ada satu hal sedikit Mbak Wen. Ini loh, the first law of consumer behavior. Ini I shop therefore I am. Jadi ini kalau orang filosof bilang keberadaan saya itu ya ketika saya shopping. Bayangin kalau dia merasa dirinya ada ketika dia belanja. Jadi kalau dia nggak belanja, dia hilang. Oke. Baik, sudah banyak chat yang masuk, Bu Nindi, dan kebanyakan kayaknya curhat ya. Salah satunya Bu Retno. Dan berikutnya bicara, oh ya Bu Ade, tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Ninin terkait dengan impulsive buying ya. Nah, lanjutannya nih, bagaimana mengatasinya dong Bu kalau udah impulsive buying? Apakah memang harus diam aja di rumah, nggak nge-mall gitu ya, atau apa? Malah kejang ya Bu, nggak nge-mall. Silakan. Enggak, atau tadi baca sedikit tentang Mbak Retno itu menyinggung saya banget tuh. Benar, ya. Anggrek gitu ya, hobi. Memang nggak beli baju, nggak beli apa. Tapi memang nggak ini. Tapi nggak apa-apa lah. Saya jawab dulu pertanyaan yang impulsive buying. Nanti itu urusan kita ya Mbak Retno ya. Bisa japri ya. Artinya gini Mbak. Bagaimana kita untuk overcome, bagaimana kita untuk kelolanya, balik lagi ya, kita psikolog kan, ya kita mencoba lah, bukan psychology for you ya, kita mencoba psychology for us gitu ya, for me juga gitu kan, there is me in us gitu kan, artinya, yuk kita jaga regulasi kita kalau emang kita komitmen, kalau kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sudah membuat kita menyesal, itu artinya itu sudah ya warning lah, itu sudah something yang nggak pada tempatnya gitu loh. Tapi lucu, ada teman saya nggak tahu hadir nggak hari ini. Tadi sih katanya mau hadir, biar aja kalau dia kesinggung ya. Dia prinsipnya begini, saya lebih baik menyesal setelah membeli daripada menyesal juga padahal nggak beli. Paham nih? Ini enggak ya itu bagi yang ada, tapi sebetulnya prinsipnya adalah selama memang ada keluasan budgetnya, selama ada keluasan resources-nya, I think you will buy anything please, nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kemudian ini memicu munculnya tentakel yang lainnya, which is itu memunculkan kita terlibat hutang, memunculkan kita menjadi harus dikejar-kejar debt collector, memunculkan saya ini dua sudah jadi dihubungin debt collector karena bukan saya yang kredit, tetapi orang lain yang di dalam orang lain itu nomor handphone saya ada. Jadi mereka tuh sistemnya sekarang sudah cari kayak kalau kita belajar ilmu jejaring sosial itu ya, bahwasanya Mbak Weni kenal dengan aku. Kemudian nomorku ada nomornya Mbak Weni. Mbak Weni punya utang. Orang ini nagihnya nggak ke Mbak Weni karena Mbak Weni sudah ignore dia. Orang ini ngubungin ke saya. Itu tolong ya, Anda kan kenal nih sama si Weni. Bilang supaya hutangnya diganti gini. Aku sudah dihubungin oleh dengan 2 nama. Saya abaikan memang. Tapi kalau sudah sampai begitu kan, aku nggak kebayang hidupnya mereka seperti apa gitu loh. Dan kartu kredit mungkin for some certain membantu. Saya merasa diuntungkan adanya kartu kredit karena ada beberapa buku yang hanya bisa dibeli dengan kartu kredit online, Amazon misalkan. Sebut merek. Tapi ya alhamdulillahnya ketika beli ya memang langsung. Itu kan hanya semacam pay later aja gitu loh, membayar yang nanti di belakang gitu. Oke, berarti intinya adalah bisa memanage tetap ya Bu, kayak cicilan 0% tuh ya lumayan kok ya. Dengan dipotong, nah Bu Cut Metia setuju dengan saya.
kalau daripada beli langsung gitu ya, dicicil 12 kali bunga 0% gitu kan. Terus habis gitu, ini emak-emak banget nanti pasti yang kemudian ada lagi beli, malah aneh, beli dengan kartu kredit lebih murah kadang-kadang gitu ya, asal kita bayarnya nanti sesuai waktu. Murahnya tuh karena dipegang enggak ya? Coba kalau dikumpulin sama aja dengan bunganya. Oke. Baik, terima kasih Bu Nin. Ini masih banyak lagi, ya, seperti saya tadi sampaikan, memang kebanyakan yang curhat ya, tergoda dengan free ongkir dan diskon, Ibu Eti. Kemudian Ibu Robia, suami saya begitu. Nah, ini curhat ini. Saya masih agak sulit gitu ya. Nah, oke. Berikutnya kita ke pertanyaan gitu ya. Ini menarik nih yang berikutnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena waktu terbatas, saya pasti akan bacakan semua kalau memang waktunya memungkinkan. Nah, bagaimana ya Bu? Nah, ini ibu-ibu banget nih. Kalau merasa lebih baik nyesel membeli daripada nyesel nggak beli. Adakah gangguan kepribadian tertentu? Terima kasih Bu Yanti sudah mewakili perasaan saya. Silakan, Benin. Saya sudah menebak ini. Ini pasti dari pertanyaan dari teman ini. Oh, oke. Ini yang selalu kita perdebatkan. Ya. Jadi ya berdebat dalam konteks bagus ya. Kita saling kompor, kita saling mengomporin gitu ya. Tapi saya bilang, antara daripada lu nyesel nggak apa-apa, gue lebih baik nyesel beli ya. Sebetulnya kalau setelah beli kemudian nyesel, itu sudah menjadi signal bahwa dia sudah sebagai bagian dari konsumerisme. Oke. Kalau lu beli tapi lu nggak nyesel, lu beli, lu seneng, kita seneng. Berarti dalam artian ya, kita arti butuh gitu loh. Seneng itu artinya kan bukan seneng karena bisa nenteng itu kemana-mana, seneng karena memiliki, bukan itu ya. Seneng karena butuh gitu loh, seneng karena saya perlu ya. Kayak Mbak Retno nih saya mulai berdalih juga nih nanti ya. Kalau saya dibilang anggrek itu saya jadi menyimpan dengan mengkoleksi itu beda. Oke. Ya, yang hoarding itu adalah yang akhirnya nggak keurus barangnya itu nggak kerawat tapi ditumpuk-tumpuk aja, dijejel-jejelin aja gitu ya. Tapi kalau koleksi beda. Dirawat. Dirawat, betul. Dan kalau koleksi itu biasanya nggak ada yang kembar. Kalau koleksi dan biasanya nggak boleh diminta. Limited edition ya, Bu. Dan biasanya begitu. Nah ini bedanya. Nah, balik ke pertanyaan yang tadi, saya nggak bisa mengatakan apakah itu normal atau nggak normal, tapi bahwa ketika kita membeli sesuatu kemudian Indian kita menyesal sudah membeli itu karena ternyata mungkin ada sesuatu yang bisa kita butuhkan, maka itu sudah masuk dalam konsumerisme. Kalau tidak dijaga, tidak dikelola, saya khawatirnya, saya takutnya itu nanti akan merembet ke disorder yang lebih parah gitu loh. Mumpung masih di konsumerisme yang sebatas ini belum sampai membuat kita stres, belum sampai membuat depresi, ya kita bisa jaga lah Mbak Wen. Saya sih gitu ngelihatnya. Oke. Baik. Ya, saya akan bacakan yang related dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Baik, oke, ditumpuk dan seterusnya. Saya akan coba yang ini karena kita bisa langsung terapkan gitu ya. Dengan alasan, oke, bagaimana tanggapan Ibu terkait membeli barang sebagai perilaku konsumerisme dengan membeli barang dengan alasan self healing. Nah, kan ini mirip dengan pertanyaan Ibu siapa ya yang di atas tadi ya, karena gimana kalau dengan belanja bisa stresnya hilang? Oh, Ibu Ismiati. Ya. Iya. Itu termasuk konsumer ya kan? Mbak, pertanyaan saya adalah apakah benar dengan belanja kita menjadi stresnya hilang? Apa itu bukan pengalihan? Oke. Satu. Kemudian yang kedua, apakah itu bukan justifikasi bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya kita tahu bahwa itu something yang bisa kita lakukan dengan hal yang lain gitu ya. Tapi kita memilih melakukan itu. Terus kemudian rasionalismenya itu. Jadi kalau kamu mau lihat di psikoanalisis ya artinya mekanisme defense ya.
Ya nggak sih? Tapi itu juga yang dilakukan di teman-teman Apio. Ini saya yakin di sini banyak Apio juga nih. Jadi makanya tadi saya cerita, Apio tuh kalau praktek, kita hari keduanya adalah praktek Apio. Untuk apa? Iya, kita mengkaji consumer behavior. Kan itu topiknya Pio, ya iya sih topiknya Pio, consumer behavior, tapi itu justifikasi juga gitu. Nah, kalau yang beli untuk yang self healing, itu rasanya sama ya. Emang so far coba nih, mungkin di sini banyak tokoh psikolog klinis barangkali Mbak Retno, adakah terapi yang bicara tentang shopping terapi? Ada nggak? Ikutin terapi itu tapi modalnya nggak ada, yang ada malah Mumet. Ya. Oke. Oke, ini di kolom chat ini banyak sekali sebenarnya komentar, tapi lebih kembali lagi Bunin lebih kepada curhat. Jadi saya ini bingung ya. Semoga Bunin sempat menjawab, sempat membaca ini para ada bapak-bapak bahkan ya yang komen nih Pak Pramu, kaum Adam hanya sebagai pemerhati. Ini kau tertindas nih kayaknya Pak. Gitu. Bu Retno, kenapa open cam? Mungkin karena sudah pengen keluar unek-uneknya gitu ya. Open cam ya Bu Retno. Oke. Baik. Saya akan baca lagi mungkin 2 pertanyaan. Nah, benar nih apa yang disampaikan Bu Nindiati tadi mirip dengan yang disampaikan Pak David ya tentang jangan-jangan malah makin stres gitu ya dengan pembeli gitu tadi. Oke, banyak yang curhat kok Bu Nin, tenang, ini bukan pertanyaan yang spesifik. Oke, nah kalau yang dari Bu Sesanti ini masukan bahwa mungkin bisa membaca buku Tidying Up Mary Kondo gitu ya, yang memaparkan tentang solusinya mungkin ya terkait dengan apa yang disampaikan Bu Nindiati. Nah, oke, yang lainnya kalau stres berada, pokoknya semua komentar lah. Silakan menjawab pertanyaan Bu Retno kalau begitu. Panitia bertanya ini. Nah, kalau yang masih barang-barang berguna ya, mungkin apa itu termasuk defense ya? Kan saya beli tanaman buat hiasan, kan saya beli. Itu gimana nih, Bu Nin? bisa jadi itu defense juga, bisa jadi. Bisa jadi, karena artinya begini loh Mbak Wen. Ya. Sebetulnya nih, contoh gampang saya deh. Saya itu selama space anggrek saya masih cukup, saya pasti akan belanja. Tapi ini saya terakhir belanja itu minggu lalu. Itu pun biasanya saya beli itu minimum 5 pot. Ini saya kemarin minggu lalu hanya bawa 1 pot. Itu pun saya taruh di dalam karena space saya sudah memang nggak ada. Artinya saya nggak mau juga itu bunga mati gitu loh. Saya juga harus ngerawat, saya harus dan ini menimbulkan sense tanggung jawab juga gitu ya. Tapi memang ada kalanya kita itu kebawa untuk belanja itu karena senang itu loh, karena nafsu. Bukan kemudian mengukur kita nanti memang perlu atau enggak, kita bisa merawatnya atau enggak, seperti itu. Satu hal deh, mungkin teman-teman nggak ada yang ngerti bahwa saya tuh suka pelihara cupang. Ikan cupang saya itu sampai pernah sejumlah hampir 50 ekor. Sampai akhirnya, karena saya sudah kewalahan, karena kan saya harus merawat, saya nggak mau ikan-ikan saya mati, gitu kan ya. Saya deliver ke semua teman-teman saya. Ini akhirnya sekarang tinggal 10 ikan cupang saya. Ya gitu. Tapi itu ada satu masa yang saya tuh begitu melihat itu gerak-gerak cantik banget itu, aduh pengen beli. Nah, itu. Nah, akhirnya kemudian ketika ada yang mati, aduh nyesek banget gitu ada yang mati gitu ya. Aduh udah langsung saya distribusi. Pakai sampai teman yang dari Kupang tuh, boleh nggak dikirim ke Kupangnya? Gimana ngirimnya, mate kali sampai sana, saya bilang gitu. Jadi yang deket-deket yang di Jakarta saya kirimin. Asal mereka mau memang. Malah sampai sempat nih ya, teman saya bilang, bikin pengumuman aja Bu, kalau ada yang mau adopsi cupang nanti tinggal dikirim syarat dan ketentuan berlaku. Kata, ya Allah sampai segitunya. Oke, ini ya serunya orang psikologi itu apa yang dialami, apa pengalamannya itu yang disampaikan sebagai materi. Jadi contohnya diri sendiri gitu ya. Oke. Ya, tadi saya sudah bilang juga kan bahwa
nggak terlalu capable untuk bicara how to demand dan sebagainya. Makanya saya ketika ada bahasan, ada beberapa jurnal yang nyebutin bahwa konsumerisme juga affect our well-being. Wah, bagus juga nih, sekalian saya juga mau share gitu. Terus Mbak Wen. Terus Bu? Enggak, aku cuma mau bilang, seandainya Wulan ada di sini, mungkin Ibu bisa membandingin dulu sebelum aku 5 tahun lalu gitu ya, 5 atau 8 tahun lalu sama Saya sekarang. tahu kok, saya tahu Bunin 5 tahun lalu, saya tahu. Okay. Tapi kamu nggak ngerti rumah saya, oh Ibu tahu rumah saya. Okay. Itu aku bisa melihat barang kecil pun di dalam rumah saya. Oke, baik, berdasarkan pengalaman sekali ya, Bu. Ini sebenarnya tanggapan ya, mungkin lebih kepada respon. Tapi ini menarik. Apakah memang betul ya dari Pak Pasca atau ya Pak Bapak ya? Mungkin kita perlu belajar slow purchase ya, dengan lebih mindful terhadap apa yang kita punya kali ya. Nah, yes. Silakan Bu Nin. Ya. Benar banget. Salah satu yang dianjurkan adalah mindful shopping. Oke. Dan mindful shopping itu adalah slow purchase. Slow purchase itu tidak cepat ngambil keputusan untuk membeli. Biarin aja dibilang pelin-pelan, biarin aja dibilang ababil, tetapi itu adalah bagian dari bagaimana kita mempertimbangkan do we need it or no. Kita perlu atau enggak, gitu loh. Kasih waktu. Jadi memang salah satu yang disarankan untuk overcome ke slow purchase tadi itu adalah the way-nya, salah satunya adalah dengan mindful shopping. Oke. Baik, bagus tuh dijadikan caption postingan IG sore ini ya Bu Retno, mindful shopping. Oke, baik. Nah, sudah ada, kemudian betul di belakang ini lebih, soalnya bercampur ya Bapak Ibu antara komentar dengan pertanyaan sehingga saya perlu memilih gitu. Oke, jadinya shopping addiction. Nah, ada penyebutan shopping addiction memang ya, Bu Nin? Perilaku konsumtif ada, yes. Oh, oke. Ya. Orang yang memang konsumtif banget gitu dia. Dan perilaku konsumtif itu ada yang impulsif, ada yang kompulsif, seperti itu. Oke. Baik. Kalau ada yang mau bertanya live, silakan. Saya beri kesempatan, mungkin akan lebih terlihat emosinya gitu ya tentang belanja. Ketika silakan bisa raise hand, saya bisa persilakan Bapak atau Ibu yang raise hand. Karena ini lainnya masih cerita-cerita ya, gitu. Oke, adakah yang punya pengalaman belanja nggak dikontrol kemudian? Tapi memang gitu loh Bu Nin ya, misalnya lihat di toko gitu ya, barang gitu, besoknya kita nggak beli gitu, menyesal kenapa nggak beli gitu ya, kepikiran terus, balik lagi, tapi kok mahal, ulang lagi, tapi kepikiran lagi, balik lagi, tetap nggak beli sih, gitu. Ya, itu kan artinya memang dalam fase bagaimana sih sebetulnya saya sedang menimbang gitu kan, dalam fase bagaimana saya akhirnya akan membuat sebuah keputusan untuk membeli gitu ya. Dan menurut saya kalau memang itu over budget ya nggak usah menurut saya, karena pasti nanti kalau kita over budget kita paksa beli, ujung-ujungnya adalah kita nyari pinjaman. Ketika nyari pinjaman berarti utang kita nambah. Belum tentu bulan depan kita bisa bayar, karena bulan depan ternyata kita sudah punya budget yang lainnya. Nah, ini kan yang menurut saya memang yang nggak apa-apa kita lihat tapi kemudian nggak beli kalau menurut saya gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian apa yang saya sampaikan sore ini menjadi pembenaran bahwa ini terutama ke bapak-bapak yang dengerin gitu ya. Katanya Bu Ninin nggak boleh sering-sering belanja. Bukan nggak boleh belanja ya Bapak-Bapak dan Ibu ya. Boleh belanja, monggo. Tapi balik lagi kita harus melihat kita perlu atau enggak. Kemudian di rumah itu memang masih ada space-nya atau enggak untuk nyimpen. Mbok ya dilihat dulu lagi gitu, kira-kira di rumah ini apa sih yang bisa dikumpulkan, yang masih layak pakai, kemudian kita berikan kepada yang lainnya, sehingga kalau Bapak dan Ibu mau beli masih ada. Daripada nanti, saya suka ditakut-takutin adik saya juga,
Kenapa saya salah satunya adalah kenapa kemudian ini mungkin salah satunya karena sudah mulai sering ditakut-takutin ya sama adik saya gitu ya. Mbak, itu ngapain sih beli banyak-banyak? Emang mau dipakai semua? Iya dong buat gantian, saya bilang begitu. Ntar ditanyain loh udah dibeli nggak ada fungsinya. Siapa yang nanya? Ya nanti kalau sudah nggak di dunia mateng gitu ya. Artinya kayak ada sampai pemikiran ke arah sana gitu kan ya. Oh iya ya dek siap saya bilang. Tapi kemudian ya tetap aja gitu kan. Tapi ada defense yang ya kadang Oke, terus jadi kita sendiri yang kita mengeluarkannya. sumber dari apa namanya belanja yang berlebihan gitu ya, itu adalah defense-nya itu mungkin ya juga. Oke, baik Bu Nin, bagaimana dari Kristiana ya, bagaimana dengan ibu yang selalu mementingkan belanja daripada ngurusin anaknya dan Nah, akhirnya anak kebablasan. Bagaimana cara mengingatkan ibu itu? Oh, berarti ini bukan bagaimana mengingatkan orang lain gitu ya. Sampai keselak nih Bu nih. Oke, sampai keselak ya sore ini kita. Baik. iya, beneran sih. Kadang kalau kita mau mengingatkan orang lain, kita harus ngeliat diri kita dulu masalahnya. Kayak sekarang mungkin saya nggak berani Mbak Wen ngomong ini kalau lewat 8 tahun atau 5 tahun yang lalu. Oke. Saya nggak akan berani ngomong ini, seriously. Karena I still have difficulties juga untuk meredam diri saya gitu loh. Tapi kalau sekarang ya saya harus ingetin. Saya berkaca ya kepada di sekitar saya ini ada banyak orang mau ingetin saya dan saya sih terima aja diingatkan. Artinya saya juga bisa dong melakukan hal yang sama. Ya kita akan mengingatkan, kita tunjukkan aja bahwa yang ini loh kita masih punya, yang ini loh kita masih ada, ngapain sih mesti beli lagi? Ya kalau beli, boleh nggak ini disumbangin, boleh nggak ini dikasihin gitu kan. Saya itu menyetop ibu saya untuk beli alat masak. Ya, alat masak itu ada dulu sebelum ibu saya sepuh gitu ya, beli pen buat masak itu banyak banget. Terus saya nanya, ya ayah pernah dimasakin ibu nggak pakai pen yang itu? Enggak. Terus itu dibeli ngapain? Saya bilang gitu. Sampai akhirnya ketika ibu, Dok ada barang baru nih gini-gini, pengen beli ini. Yang itu tapi dibuang dulu ya. Dan ternyata beliau lebih memilih untuk tidak membuang barang lama dan akhirnya sepakat untuk tidak membeli. Jadi saya sih nggak pernah ngingetin gini-gini nggak. Tetapi kalau saya case yang saya hadapin adalah saya menyampaikan ya yang ini kan masih bisa dipakai, yang ini saya tunjukin aja ke arah situ. Itu sih Mbak Wen. Ya nggak mungkin ya ibu dikasih teori consumer behavior ya. Jadi Bu. Mungkin lah. Gitu ya. Oke. Baik. Ada dari Ibu Ismiati ini mungkin supaya bisa ngerem hapus aja aplikasinya gitu ya. Nah ini berani nggak menghapus aplikasi kan gitu ya Bu. Kadang-kadang sayang gitu ya. Kita nggak boleh nyebut merek ya. Aplikasi A, aplikasi B, apa yang itu semua jualan online gitu. Salah satunya Bu Nin? Iya itu menjadi salah satu. Kalau tadi kan saya sebutin di sini, berani nggak kita challenge diri kita untuk tidak ke mall? Oke, aku bulan ini akan challenge diriku baru akan ke mall bulan depan tanggal 22 misalkan. Aku akan challenge itu. Jadi aku selama sebulan aku nggak akan nge-mall. Nggak akan nge-mall, tapi mallnya pindah online. Di sini ada 5 mall. Sama aja, gitu loh. Nah, mungkin itu harus ditambahkan. Berani nggak hapus aplikasi online? Belanja online. Ini kayaknya nanti aku habis ini ditimpukin sama Mas Sandi nih kalau dia ikut dengerin. Karena suka banget online ya. Ya, Mas Sandiaga Uno lagi menggiatkan ini kan ekonomi kreatif kan. Oh iya. Oke, consumer behavior itu berarti mirip boros berkedok self reward. Ada komentar dari Bu Nida. Mulai seru-seru nih komentarnya ya. Ya kalau semakin sore kayaknya semakin asik ini. Tapi jangan lupa. Oke, baik. Yang lainnya juga terima kasih, apresiasi ya untuk kegiatan ini. Baik, Bu Nindiati, karena waktu juga sudah mepet gitu ya, kita masih tinggal punya 7 menit. Saya mau ada closing statement, mungkin pesan penting gitu ya, terkait dengan topik yang disampaikan oleh Bu Nindi. Silakan Bapak Ibu mencatat ya pesan-pesan pentingnya. Oke, Bu Nindi. Apa ya Mbak?
Kalau saya gini sih, kalau saya ngelihatnya jangan menunggu seumuran saya baru ngeh bahwa apa yang kita lakukan sebelumnya itu sangat nggak banget gitu loh. Jadi kayak saya itu bayangin saya baru ketampol itu ya setelah ngelihat ya si film-film yang saya lihat itu kok pada usia sekian dia sama sekali nggak punya apa-apa dan lain sebagainya gitu kan ya. Ya jangan sampai seperti itu aja. Saya sih ngebayanginnya pola ini bisa kita kelola dari jauh-jauh hari gitu. Kita mulai melihat mana sih yang memang perlu dibeli, mana yang enggak. Kita mulai mencoba ngelihat kalau kita sudah sulit mencari barang di dalam rumah kita, itu sudah warning. Ya, artinya itu berarti sudah harus mulai bebenah dulu nih di rumah, ya, di dalam. Karena jangan terus diisi tapi nggak diluar-keluarin gitu. Terus kemudian saya juga tidak mengatakan bahwa nggak boleh belanja, nggak. Belanja rasanya tetap ya, karena kita pasti butuh kebutuhan hidup. Tapi paling tidak kita tahu yang kita belanja itu adalah yang kita perlukan. Itu sih Mbak Wen. Oke. Itu tadi mindful shopping. Oke, baik. Terima kasih Bu Nindi. Tentunya topik yang disampaikan Bu Nindiati ini menjadi inspirasi mungkin ya buat ibu-ibu semua di sini dan bapak-bapak untuk menyampaikannya kepada istri ini termasuk gitu ya disorder loh gitu ya mungkin gitu ya. Tapi artinya begini Bu Nindi, bolehkah saya beri garis besar ya bahwa saya cetak tebal nih bahwa sebenarnya semua berada di dalam kontrol kita sebagai individu yang belanja gitu ya. Sangat disayangkan sekali tadi ketika kemudian belanja sampai melupakan anak gitu ya. Iya. Belanja tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan mungkin jangka panjangnya adalah kita dibuni dia itu menampar saya juga ya Bu ya, masa depan kita mau gimana gitu ya, kita tidak berhemat di awal, boros dalam arti sesungguhnya ya Bapak Ibu, bukan belanja karena kebutuhan, maka itu sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Bolehkah saya simpulkan juga hati-hati terhadap lingkungan mungkin ya, sayang loh nggak beli loh, itu juga salah satu itu salah satu cara kita untuk membentengi gitu ya, jadi kita untuk tidak terlalu sampai kompulsif buying gitu ya, dan kemudian mungkin kita saling mengingatkan lah, walaupun mungkin nanti diomeli oleh teman kita, Bu Retno jangan belanja, biarin duitku dewe gitu ya, biarin, tapi yang penting diingatkan. Oke, sekian dari saya, Bu Nindiati, terima kasih banyak materinya dan mohon Bapak Ibu bisa aplaus untuk Ibu Nindiati yang sudah menyampaikan materinya dan terima kasih Mbak Weni, semoga bermanfaat obrolan simple sore ini. Nggak berat-berat, selamat berweekend Ria. Oke, baik, terima kasih. Selamat belanja. Nindiati, selamat belanja. Oke, malam minggu kita mau belanja weekend. Selamat belanja. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya, terima kasih atas masukannya. Kemudian atas sarannya baik kepada panitia, moderator maupun mungkin narasumber, kita akan berusaha untuk penuhi yang Bapak Ibu sarankan ya, dan tentunya demi kebaikan dari acara ini menjadi lebih baik. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih Mbak Nini. Makasih Mbak Weni. Makasih Mbak Nini. Makasih Mbak Nini. Terima kasih panitia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terus Mbak Win. Bu Weni. Makasih semuanya panitia. Oke, baik Bapak Ibu yang tadi bertanya tentang ini sudah di luar ya Bu Nin, monggo kalau Bu Nin ada kesibukan lain ya. Saya tinggal menjawab sedikit beberapa. Mau nyiram bunga. Oke, baik. Mungkin Cupangnya dikasih makan dulu. Ya ini saya punya janda bolong. Saya punya satu pot janda bolong kalau Ibu mau. baik. Dan bolong ya. Penggemar yang hijau-hijau. Oke, baik. Iya Bu, saya kalau pengen bunga nggak beli, saya ke rumah adik
ngangkutin aja di sana. Baik, ini sesi curhat ibu-ibu kayaknya. Baik, silakan link presensi untuk sesi 5 sudah ada. Bu Retno mungkin bisa membantu saya juga kalau ada yang perlu ditambahkan. Bapak Ibu, untuk sertifikat di hari pertama, kedua, dan ketiga mungkin berjalan normal ya, otomatis ketika Bapak Ibu mengisi presensi link, maka sertifikat sudah langsung terkirim ke email Bapak Ibu asal menuliskan emailnya benar. Ya, tapi karena namanya sistem kami mengalami kendala di hari-hari berikutnya, jadi mohon maaf, tetapi kami sebagai panitia akan tetap mengusahakan atau memberikan sertifikatnya, begitu ya Bu Retno, tapi mohon sabar menunggu kapanpun kita akan memberikan sertifikatnya dan nanti Bapak Ibu bisa mengkontak kami kok, ya. Baik, mungkin itu Bu Retno ada tambahan? Cukup. Sip, mohon sabar aja, iya, karena sistem ya, jadi satu hari itu kalau satu sesi biasanya adalah sekitar 200 sampai 300, bahkan ada satu sesi yang 400 ya Mbak Weni ya. Jadi Bapak Ibu bisa kalikan deh 4 sampai 5 ya. Jadi mohon kesabarannya. Ya, untuk jadi tidak nyinyirisme. Sistemnya yang mogok ya Bu Retno, kami yang mogok gitu ya. Iya. Sistemnya yang mogok, baik. Bu Cut Fatia, ada pertanyaan, raise hand Ibu? Enggak, kayaknya cuma oke. Ya. Kita pas Bu Retno ya jam. Ya, kita tutup. Kita tutup. Terima kasih. Silakan Sampai jumpa. untuk menutup. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Nasional A.